ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah geografi. Masalah geografi merupakan masalah yang timbul dalam semua fenomena geosfer, meliputi fenomena atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, serta fenomena antroposfer. Masalah geografi haruslah menyatakan hubungan antar variabel, dinyatakan dengan kalimat tanya, dan memungkinkan ketersediaan data. Terdapat perbedaan antara fenomena geografi dengan gejala geografi. Gejala geografi merupakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam maupun manusia yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan gejala geografi merupakan keadaan atau peristiwa yang menjadi tanda-tanda akan terjadi sesuatu di permukaan bumi. Inti dari fenomena dan gejala geografi yaitu geosfer yang terdiri dari atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Sekarang kita akan membahas mengenai fenomena dan gejala atmosfer. Semua peristiwa yang terjadi di udara merupakan bagian dari fenomena dan gejala geografi. Fenomena dan gejala atmosfer meliputi pemanasan global berupa peningkatan suhu di permukaan bumi sebagai akibat dari aktivitas manusia yang mengeluarkan gas karbon dioksida dari berbagai bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian perubahan iklim yang mengakibatkan peningkatan suhu di permukaan bumi sehingga menyebabkan gelombang yang ekstrim dan curah hujan yang tidak menentu. Kemudian ada perubahan cuaca berupa keadaan cuaca yang tidak menentu pada siang hari, suhu udara sangat panas sedangkan pada malam hari sangat dingin. Kemudian ada El Nino, merupakan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan sedikit curah hujan dan terjadinya kekeringan di wilayah Indonesia. Sebaliknya, La Nina menyebabkan hujan lebat di Indonesia sehingga menyebabkan banjir. Fenomena dan gejala tersebut merupakan fenomena atmosfer yang dapat dijadikan bahan penelitian untuk dicari akar permasalahan, dampak, dan solusinya. Berikutnya kita akan membahas mengenai fenomena dan gejala hidrosfer. Semua peristiwa yang terjadi di wilayah perairan, baik perairan darat maupun perairan laut, merupakan bagian dari fenomena dan gejala geografi. Fenomena dan gejala hidrosfer meliputi hujan asam berupa air hujan yang memiliki pH di bawah 6, menyebabkan korosi pada bangunan, merusak tumbuhan, dan menyebabkan gangguan pernapasan. Kemudian penurunan muka air tanah berupa berkurangnya cadangan air tanah akibat pengambilan secara berlebihan. Selanjutnya ada intrusi air laut berupa masuknya air laut ke dalam air tanah sehingga air tanah menjadi asin. Dan yang terakhir, tsunami yang berupa gelombang tinggi yang menghantam daratan menyebabkan kerusakan pada bangunan penggunaan lahan lainnya. Fenomena dari gejala tersebut dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk dicari akar permasalahan, dampak, dan solusinya. Kemudian ada fenomena dan gejala litosfer. Fenomena dan gejala litosfer meliputi terjadinya erosi dan sedimentasi di dalam satu proses yang bersamaan, aktivitas vulkanisme berupa keluarnya magma ke permukaan bumi yang menghasilkan material piroklastik, lava, lahar, dan eksalasi. Kemudian aktivitas tektonisme berupa proses pergerakan lempeng yang menyebabkan patahan dan lipatan di permukaan bumi. Sekarang kita masuk ke fenomena dan gejala biosfer. Fenomena dan gejala biosfer meliputi keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai bahan industri pangan, obat-obatan, dan tanaman hias. Kawasan konservasi flora dan fauna, punahnya hewan endemik suatu daerah yang mengakibatkan terganggunya ekosistem, dan illegal logging yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan daur ekologi. Dan yang terakhir, fenomena dan gejala antroposfer. Fenomena dan gejala antroposfer dapat dijadikan bahan penelitian geografi, diantaranya
peningkatan jumlah penduduk suatu daerah akibat meningkatnya angka kelahiran, meningkatnya jumlah tenaga kerja di Indonesia akibat berkurangnya lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan di Indonesia masih di bawah standar pendidikan di dunia, dan kemacetan lalu lintas di daerah pinggiran kota karena mobilitas penduduk sirkuler dari luar kota. Sekarang kita masuk ke menentukan masalah geografi. Setelah fenomena geografi diamati, selanjutnya adalah memilih masalah yang akan diteliti. Masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya. Berikut adalah kriteria masalah geografi. Yang pertama, masalah menyatakan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Masalah dinyatakan dalam kalimat tanya. Dan kriteria yang terakhir adalah memungkinkan adanya ketersediaan data. Masalah geografi sedikitnya memuat 3 pertanyaan pokok yang menjadi ciri khas geografi, yaitu peristiwa atau fenomena apa, di mana fenomena atau masalah tersebut terjadi, dan yang ketiga, penyebab terjadinya fenomena atau masalah yang terjadi. Sekarang kita akan menyusun rumusan masalah geografi. Masalah berbeda dengan perumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya melalui pengumpulan data penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut harus berlandaskan teori, konsep, dan prinsip yang berlaku dalam geografi, yaitu harus mencerminkan keruangan dengan menyebutkan lokasi, penyebaran, asosiasi antar fenomena gejala atau relasi, interrelasi, interaksi. Jika masalah geografi tidak mudah dijawab atau sulit dipecahkan, maka harus dilakukan penelitian ulang. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.